memperkenalkan diri, nama saya Rahel Monika Panggabean dengan NPM 18 Saya adalah mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan dari praktikum mata kuliah hasil hutan bukan kayu (HHBK) mengenai tanaman obat, yaitu tanaman manggis dengan nama Latin Garcinia mangosana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tanaman yang mempunyai khasiat sebagai tanaman obat, yaitu manggis yang mempunyai nama Latin Garcinia mangosana. Nah, untuk selanjutnya kalau ada lagu, kita ikutan nyanyi ya. Stay tune. Kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia, badan sehat, rahasia Mastin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Yang pertama kita akan membahas dari asal-usul manggis. Nah, manggis sendiri ini berasal dari Indonesia, khususnya di Kepulauan Sunda yang terdiri dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Di luar negeri sendiri, manggis ini dapat ditemukan di Timor Leste, di Malaysia, dan di Brunei. Nah, istilah manggis sendiri ini berasal dari bahasa Melayu yang serumpun dengan bahasa Indonesia. Tapi di berbagai daerah di Indonesia, manggis ini punya namanya masing-masing. Kayak misalnya manggih itu dari Minangkabau, manggu itu dari bahasa Sunda, terus lopoka dari bahasa Mentawai. Nah, pertama kalinya itu manggis itu ditemuin oleh negara Inggris pada tahun 1770 di Jakarta. Kita akan membahas mengenai kandungan manggis. Nah, kandungan manggis ini sendiri ada santon, mangostin, garsion, flavonoid, tanin, serta senyawa lainnya. Metabolit sekunder utama dari kulit buah manggis adalah inti santon. Santon itu sendiri artinya derivat dari campuran polifenol yang memiliki aktivitas biologis yang signifikan dalam sistem in vitro. Kemudian kita akan membahas tentang habitat manggis sendiri. Habitat manggis sendiri itu biasanya manggis itu hidup di daerah yang banyak sinar mataharinya, terus kelembapannya tinggi, dan dia itu memiliki masa kemarau yang pendek karena bagus untuk perbungaannya. Nah, pada kondisi kering diperlukan irigasi untuk menjaga kelembapan tanah. Tumbuhan ini ditanam hingga ketinggian 1000 mdpl 20-40 derajat Celcius di daerah tropis, namun pertumbuhan maksimal berlangsung di daerah dataran rendah. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, manggis ini kan tanaman obat, berarti dia mempunyai khasiat untuk menyembuhkan atau melakukan suatu perubahan karena fungsinya sebagai obat. Nah, contoh manfaat manggis yang pertama itu sebagai obat awet muda. Kenapa? Karena di dalam manggis itu ada khasiat dari zat antioksidan yang tinggi yang mampu membuat tubuh mempunyai regenerasi yang baru terus dia menunda penuaan dan dapat memperbagus kulit juga. Jadi kalau misalnya dikonsumsi secara sering, manggis ini dapat mencegah penuaan. Lalu yang kedua itu dia menghambat pertumbuhan kanker. Nah, tadi kan sebelumnya kita ngebahas kandungan dalam manggis itu ada santon. Nah, santon ini dia itu fungsinya kuat banget di dalam buah manggis untuk menghambat pertumbuhan kanker. Jadi kalau misalnya udah ada diagnosa dari dokter penyakit kanker, kita bisa konsumsi manggis yang banyak dan bisa memperlambat kanker tersebut. Terus selanjutnya itu manfaatnya itu untuk perawatan kulit. Jadi sebenarnya manggis ini tuh bagus buat kalangan semuanya sih, nggak cuma wanita doang, tapi pria juga bagus karena dia tuh menjaga perawatan kulit. Dia itu anti-inflamasi, antibakteri, anti jamur, antioksidan yang bisa menghadang segala peradangan kulit, penuaan, eksim, alergi, dan infeksi bakteri. Lalu ada manfaat yang lain itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi di dalam manggis ini tuh ada mineral, vitamin, dan santon yang tadi itu yang dapat memperkuat imun kekebalan tubuh. Jadi dia bisa bikin tenaga yang tadinya capek jadi semangat kembali, dan banyak khasiatnya yang bikin tubuh itu nggak cepat ngedrop. Lalu ada manfaat yang lain itu mempercepat penyembuhan karena
manggis sendiri ini mempunyai sifat antibakteri dan anti radang. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit atau gimana kendala dalam kesehatan tubuh, itu tuh bisa konsumsi manggis, terutama di daunnya. Gampang aja, tinggal ngerebus daunnya tersebut, terus kita konsumsi, kita minum, itu dapat mempercepat penyembuhan kayak misalnya luka habis kita jatuh atau sejenis itu. Selanjutnya itu manfaatnya mengobati diare dan disentri. Jadi kulit manggis sendiri, terutama di kulit manggisnya itu dan daging buahnya, itu kalau misalnya kayak di blender atau dikonsumsi secara langsung, biasanya kalau misalnya kulit sih di blender ya, dicampur daging buahnya atau nggak daging buahnya dikonsumsi secara langsung, dapat mengobati diare ataupun disentri. Lalu mengobati masalah menstruasi. Jadi kalau misalnya kita lagi khususnya yang wanita lagi dalam keadaan haid, itu ngerasain sakit yang berlebihan, biasanya tuh hari-hari pertama awal kita dapat haid itu kan ngerasain sakit-sakit. Nah, bagusnya dari manggis ini bisa diambil akarnya untuk diolah kembali dan dapat kita konsumsi untuk para wanita supaya dapat meringankan sakit yang kita rasakan pada saat haid. Nah, akarnya ini sendiri pun bagus sebelum kita mengalami haid, jadi kita kayak udah mengancang-ancang supaya gak sakit banget pas lagi haidnya itu. Nah, khasiat yang paling bagus dan manfaatnya yang bagus dari buah manggis itu tuh dia mengontrol diabetes. Nah, diabetes itu kan kayak penyakit modern kan, dia tuh biasanya diabetes tuh obatnya dari dokter, tapi kalau mau obat secara alami dan lebih mudah lagi, kita tuh bisa mengkonsumsi manggis. Nah, manggis sendiri itu obat yang efektif, alami lagi. Dia tuh menjaga kadar gula dalam darah, jadi dapat terjaga gitu aturan makanan kita. Jadi walaupun kita makannya tetap ke handle, tetap tidak melebihi batas untuk mencapai penyakit tersebut, kita juga sambil mengkonsumsi manggis, jadi tetap terjaga gitu kesehatannya. Nah, yang terakhir, manfaat manggis ini disukain sama kalangan muda, mungkin khususnya para wanita, karena dia itu dapat menurunkan berat badan. Jadi kalian makan sehat ya, tapinya ya 4 sehat 5 sempurna. Sambil makan tersebut kalian juga itu makan manggis. Jadi manggis ini mempunyai kandungan yang dapat menurunkan berat badan juga secara efektif dan perlahan pastinya, karena buah manggis sendiri ini kan dari bahan alami, jadi gak ada yang praktis berarti kan, apalagi alami harus dilakukan dan dilaksanakan secara rutin gitu. Manfaat dari manggis sendiri bagi kesehatan tubuh secara signifikan itu dia itu mencegah dan mengobati kanker, melawan radikal bebas, menurunkan kolesterol, menyehatkan mata, diet yang mengurangi berat badan, meningkatkan stamina, tenaga dan energi, mengobati penyakit berbahaya seperti jantung, stroke, diabetes, batu ginjal dan lain-lain. Segitu saja presentasi praktikum mata kuliah hasil hutan bukan kayu HHBK dari tanaman obat manggis yang sudah saya bahas. Kiranya kalau ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada yang di atas. Saya akhiri. Terima kasih. Salam rimbawan.